Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal bashar wa afdalil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna al-hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang diinginkan oleh manusia di dalam kehidupan dunia ini adalah ingin menjadi orang yang kaya. Tetapi terkadang kekayaan oleh manusia selalu diukur dalam bentuk materi. Padahal di dalam Islam kekayaan itu tidak selamanya dalam bentuk banyak wanta maiga doita kalau manyangki. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan kepada manusia terkadang dalam bentuk yang beragam. Ada di antara manusia yang diberikan oleh Allah kenikmatan, kekayaan dalam bentuk harta benda, banyak hartanya, maiga duitnya, banyak uangnya. Tetapi terkadang Allah tidak memberikan kekayaan yang lainnya. Ada juga di antara manusia Allah memberikan kekayaan dalam bentuk kesehatan, tetapi kurang kiwanya. Ada juga di antara manusia Allah memberikan kekayaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, keturunan yang soleh dan soleha. Ada juga yang manusia diberikan oleh Allah dalam bentuk kenikmatan selain daripada yang tadi.
Jadi beragam kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia dan merupakan kekayaan bagi manusia itu sendiri, maka sesungguhnya kekayaan yang hakiki di dalam ajaran agama Islam adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, yang biasa dipanggil dengan Abu Kilabah, pernah ditanya, "Wahai Abu Kilabah, man aghnan nas?" Siapakah orang yang paling kaya di muka buminya Allah Subhanahu wa taala? Kalau majalah Forbes yang ditanya siapa orang yang paling kaya di dunia ini, maka boleh jadi jawabannya di antaranya adalah Elon Musk, Bill Gates dan seterusnya. Sebab kenapa? Banyak uangnya. Tidak salah tonji juga. Tetapi Abu Kilabah ini tanya, man aghnan nas, siapakah orang yang paling kaya di muka buminya Allah? Maka beliau menjawab, man ashkuruhum. Sesungguhnya manusia yang paling kaya di muka bumi ini adalah orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian hamba itu mampu menjadi orang yang paling bersyukur. Itulah orang yang kaya yang sebenarnya. Jadi lelentong juga jawabannya Abu Kilabah ini. Kenapa beliau jawabannya seperti itu? Boleh jadi banyak di antara manusia diberikan kekayaan oleh Allah dalam bentuk harta benda, tetapi kemudian semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di dalam hatinya adalah sifat kesombongan, disebabkan karena banyaknya harta benda yang dia miliki. Semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari manusia. Nauzubillah summah nauzubillah min zalik. Padahal kekayaan yang hakiki dari segi harta benda itu, ketika Allah memberikan kekayaan lalu kemudian mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, membantu sesamanya umat manusia tanpa melihat siapapun orangnya, maka sesungguhnya itulah kekayaan yang hakiki di dalam Islam. Jamaah sekalian, ada juga kekayaan dalam bentuk kesehatan, kesempatan. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang memiliki kesempatan, tetapi kemudian tidak menggunakan, mentakarrubkan dirinya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, maka sesungguhnya kesehatan, kesempatan yang kita miliki pada saat sekarang ini, kita mampu melaksanakan salat Jumat, kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah merupakan kekayaan yang hakiki yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kemudian pertanyaan yang kedua, Abu Kilabah ditanya lagi, man a'lamun nas? Wahai Abu Kilabah, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Kira-kira kalau kita yang ditanya siapa orang yang paling berilmu, maka boleh jadi mungkin kita akan menjawab orang yang memiliki sekian banyak gudang riset, ilmu pengetahuan, seorang profesor, doktor dan semacamnya. Tidak salah juga. Tetapi Abu Kilabah ketika ditanya man a'lamun nas, siapakah orang yang paling berilmu di dunia ini, maka beliau menjawab man ashkuruhum, lagi-lagi sesungguhnya orang yang paling berilmu di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang mampu mensyukuri kekayaan nikmat Allah dalam bentuk ilmu pengetahuan itu.
Jamaah sekalian, di negara yang kita cintai ini, sesuai dengan informasi yang beredar, baik melalui dengan media televisi, media-media sosial maupun media-media yang lain. Dan ini sangat disayangkan, banyak orang yang berilmu, tetapi kemudian ilmunya itu tidak digunakan, disalahgunakan. Liumaria bihi as-sufaha, membodoh-bodohi orang yang lemah, membodoh-bodohi orang yang bodoh. Memang bikodong sudah dibodoh-bodohi lagi, tidak bermanfaat ilmunya. Ada orang yang berilmu lalu kemudian melakukan korupsi. Ada orang yang berilmu lalu kemudian melakukan pelecehan seksual. Ada orang yang berilmu lalu kemudian melakukan narkoba. Ada orang yang berilmu lalu kemudian membuat uang lawannya asli ataukah palsu. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Tidak memanfaatkan ilmunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang penuh mubarakah ini, dan tentunya umat Islam pada umumnya, mudah-mudahan melalui dengan kenikmatan, kekayaan yang Allah berikan kepada manusia, kepada hambanya itu dalam bentuk apapun kekayaannya itu, lalu kemudian dia mampu melaksanakannya, lalu kemudian dia mampu melakukan hal-hal yang sifatnya positif, amal soleh bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka melalui dengan kekayaan-kekayaan yang diberikan kepada hamba tersebut, sesungguhnya itu adalah merupakan manusia yang paling kaya, yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok itu, bukan yang sebaliknya Allah memberikan kekayaan tetapi tidak dilaksanakan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya, petunjuknya, pertolongannya kepada kita sekalian, sehingga kita selalu berada di ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka insyaallah Allah memberikan kebahagiaan kepada kita sekalian di dunia dan insyaallah di akhiratnya nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Wassalatu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعظيما وإجلالا لنبيه الكريم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan darimu, kami ini adalah hamba-Mu yang lemah, masih banyak kekurangan kami ya Allah, dan bahkan masih banyak dosa kami. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa orang-orang yang telah berbuat baik di dalam kehidupan kami. Ya Allah, kalau bukan karena ampunan-Mu, hidayah-Mu, petunjuk-Mu, kasih sayang-Mu, maka kami akan termasuk golongan daripada hamba-Mu yang akan merugi.
Ya Allah, tanamkanlah selalu di dalam hati kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu dalam bentuk apapun juga nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Sebaliknya ya Allah, jangan Engkau menjadikan kami termasuk golongan daripada hamba-Mu yang tidak tahu diri, tidak pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, tidak pandai berterima kasih kepadamu ya Allah akan nikmat yang Engkau berikan kepada hamba-Mu itu. Janganlah Engkau menjadikan kami sebagai hamba-Mu yang memiliki sifat kufur terhadap nikmat-Mu. Begitu pula ya Allah, tanamkanlah selalu di dalam hati kami rasa sifat kasih sayang, saling menghormati, saling memuliakan, saling membantu antara satu dengan yang lainnya tanpa melihat siapapun orangnya. Sebaliknya ya Allah, jangan Engkau tanamkan di dalam hati kami sifat kesombongan, keangkuhan, selalu menganggap bahwa diri kami lebih mulia daripada hamba-Mu yang lainnya. Begitu pula ya Allah, jangan Engkau tanamkan di dalam hati kami sifat suka mencela, suka memfitnah, suka mengganggu sesama hamba-Mu. Karena sesungguhnya sifat-sifat seperti itu tidak mencerminkan sebagai umatnya Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, termasuk juga di negara yang lainnya. Kami yakin ya Allah, melalui dengan sifat semangat jihad yang Engkau berikan kepada mereka, begitu pula pertolongan-Mu, maka insya Allah saudara-saudara kami yang ada di Palestina termasuk di negara yang lainnya akan merasakan keindahan insya Allah pada waktunya. Begitu pula ya Allah, terkadang di dalam kehidupan duniawi ini ada sesuatu yang kami inginkan, tapi terkadang apa yang Engkau berikan di dalam kehidupan ini tidak seperti dengan apa yang kami inginkan. Kami selaku hamba-Mu yakin bahwa sesungguhnya itu adalah merupakan bentuk cobaan dari-Mu. Kami yakin bahwa Engkau akan mengangkat derajat kami insya Allah pada waktunya. Tanamkan kesabaran di dalam hati kami ya Allah, di dalam menghadapi musibah, di dalam menghadapi cobaan-cobaan-Mu. Mudah-mudahan melalui dengan sifat kesabaran di dalam hati kami mampu menjadikan kami sebagai hamba-Mu yang selalu beriman dan bertakwa kepada-Mu. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.